di video ini aku akan bahas tentang alih jenjang atau ekstensi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang dari kemarin itu bertanya kalau misalnya saya udah kuliah di jurusan A nih, bisa nggak ya nanti pas udah kuliah lanjut jurusan B tanpa harus SNMPTN ulang? Bisa nih. Salah satunya adalah dengan cara ekstensi. Ini terkhusus bagi teman-teman yang saat ini sudah kuliah D3 atau mungkin saat ini mau lanjut kuliah D3. Terus udah itu nanti setelah masuk kuliah 1 tahun, 2 tahun terus berpikir, aku tuh pengen lanjut di bidang yang lain, yang lintas jurusan. Bisa nggak ya? Nah, bisa melalui program ekstensi. Jadi ini tuh adalah suatu program yang diadakan pemerintah bagi mahasiswa yang sudah lulus D3 dan pengen melanjutkan ke S1 atau D4 tanpa perlu mengulang kuliah dari semester 1 lagi dari awal. Jadi misalnya teman-teman kuliah di jurusan teknologi pangan D3 nih, terus udah itu pengen lanjut S1, pengen punya gelar S1 gitu kan. Tapi kalau misalnya kuliah S1 lagi kan 4 tahun, kalau di total sama D3, totalnya nanti jadi 7 tahun kuliah, lama banget nih. Nah, dari D3 ini kita bisa cukup cuma menambah 1-2 tahun untuk lanjut kuliah ekstensi. Nah, untuk program ekstensi sendiri, ini tuh tidak disediakan oleh semua kampus. Kenapa? Karena tidak semua kampus memenuhi syarat untuk bisa membuka program ekstensi. Program ekstensi ini agak unik dan kuliahnya ini dipadatkan gitu. Jadi, nggak semua kampus memenuhi persyaratan tersebut dan nggak semua juga dosen-dosennya capable untuk memenuhi syarat untuk ekstensi tersebut. Nah, untuk kampus-kampusnya apa saja sih yang memenuhi syarat dan saat ini menyediakan atau membuka program ekstensi? Ada banyak banget, salah satunya UI, IPB, UGM, UB, UNER, UNDIP, UNMUL, UNS, ITB, UNPAD, dan Universitas Terbuka. Tapi perlu teman-teman perhatikan ya, jadi misalnya teman-teman mendaftar ke kampus yang menyediakan ekstensi. Nah, di situ tuh mensyaratkan bahwa maksimal kuliah itu 5 tahun. Nah, ini 5 tahun bukan terhitung sejak teman-teman mendaftar ekstensi, tapi terhitung dari total kuliahnya. Misalnya teman-teman D3 nih, udah menghabiskan waktu 3 tahun, dan persyaratan dari kampusnya adalah maksimum kuliah 5 tahun. Jadi, udah kemakan 3 tahun nih. Nah, untuk ekstensinya ini maksimum dalam 2 tahun harus sudah selesai. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi ini balik lagi ke kebijakan setiap kampus. Teman-teman bisa lihat dulu peraturan kampusnya kayak gimana. Jangan sampai zong udah daftar kuliah, udah daftar ekstensi, bayar mahal-mahal, ternyata batasan waktunya tidak sesuai dengan yang teman-teman punya. Jadi balik lagi ya, ini ada yang beda-beda sih setiap jurusan. Jadi pastikan teman-teman baca dulu. Dan kalau teman-teman tanya, untuk ekstensi ini ada tes lagi nggak ya? Ada juga seleksi lagi, tapi tidak sesulit SNMPTN dan SBMPTN. Untuk ekstensi sendiri, jumlah mahasiswanya terbatas, biasanya cuma sekitar 15-20 orang, dan juga untuk waktu kuliahnya itu nggak bareng sama anak-anak S1. Jadi kalau untuk yang ekstensi, ini kuliahnya lebih banyak di weekend, ya hari Sabtu gitu. Atau kalau nggak bahkan hari Minggu, kalau misalnya mungkin kuliahnya nggak kejar di hari Sabtu, ada juga di hari Minggu. Atau kalaupun ada di weekday ini ngambil waktunya jam malam. Kenapa? Karena untuk yang ekstensi ini rata-rata sudah bekerja. Jadi kan misalnya lulusan D3 nih, D3 kan siap kerja, misalnya habis lulus D3 kerja dulu, setelah kerja terus ngerasa pengen nih kuliah lagi lanjut ekstensi. Nah, kerjanya itu nggak dilepas, jadi sambil kerja pagi sampai sorenya itu kerja, kemudian malamnya kuliah untuk yang program ekstensi. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah kalau misalnya D3 terus udah kerja dan kemudian lanjut S1 untuk ekstensi, apakah S1-nya ini harus linear dengan D3? Jawabannya adalah tidak harus. Jadi tidak ada kewajiban kalau misalnya D3 itu harus linear dengan S1-nya nanti. Nah, tapi ada beberapa keunggulan sebenarnya kenapa lebih baik yang linear aja. Misalnya teman-teman D3-nya adalah manajemen, kemudian S1-nya lanjut manajemen lagi. Enaknya adalah misalnya S1-nya untuk ekstensi ini maksimal 140 SKS misalnya. Nah, di D3-nya ini teman-teman udah ngambil 112 SKS. Teman-teman tinggal nambahin jumlah SKS yang kurang aja. Sementara kalau misalnya tidak linear, ya teman-teman harus ngikutin jumlah SKS yang ditentukan oleh program ekstensinya tersebut. Nah, ini bervariasi ya. Setelah ini saya akan bahas tentang berapa sih jumlah SKS untuk program ekstensi ini. Dan untuk yang tidak linear ini bukan berarti ngambil jurusan yang benar-benar jauh dari jurusan yang waktu kita D3. Sebagai contoh misalnya D3-nya program fisioterapi, tapi nanti ekstensinya mengambil ilmu komputer, itu nggak boleh. Terus nggak boleh juga kalau misalnya
D3-nya ilmu komputer, kemudian lanjut ekstensi di akuntansi. Jadi tetap harus yang serumpun. Ya, setidaknya kayak misalnya di akuntansi kemudian lanjutnya ke manajemen, atau kalau enggak misalnya di ilmu komputer lanjut ke bidang informatika. Jadi nggak terlalu jauh. Nah, kemudian untuk lama kuliahnya itu berapa lama? Ini balik lagi ke jumlah SKS dan kebijakan di setiap universitas. Jadi semakin banyak SKS-nya, maka durasi kuliahnya akan semakin lama dibandingkan jumlah SKS yang sedikit. Nah, ini balik lagi ke tadi yang saya sebutkan bahwa yang linear dan tidak linear itu ada perbedaan. Nah, contohnya di Universitas Sangga Buana, untuk yang linear itu cukup 48 SKS, sementara kalau yang tidak linear itu butuh sampai 68 SKS. Nah, untuk berapakah durasi kuliahnya? Sekitar 3-4 semester, dan itu maksimum 2 tahun. Dalam artian kalau misalnya kita linear, dengan jumlah SKS yang lebih sedikit, kemungkinan akan lulus lebih cepat dibandingkan yang tidak linear. Nah, kemudian ada lagi nih, di Universitas Trilogi ini beda lagi. Untuk yang akuntansi, jumlah SKS-nya 44-52 SKS. Sementara kalau yang manajemen itu 44-71 SKS. Banyakan yang manajemen ya. Nah, ini beda-beda, balik ke kebijakan setiap universitas. Jadi teman-teman perlu ngelihat dulu SKS nanti berapa, lama kuliahnya berapa, biaya kuliahnya berapa, seleksinya itu kayak gimana, nanti jadwal kuliahnya itu kayak apa. Itu harus dipahami dulu sebelum mendaftar program ekstensi. Nah, kemudian untuk yang Universitas Trisakti ini di jurusan mesin 70 SKS, elektro 68 SKS. Nah, ini beberapa poin yang perlu dipertimbangin. Terus udah itu perlu diperhatikan bahwa program ekstensi ini kuliahnya dipadatkan, dan karena itu biaya kuliah jauh lebih mahal dibandingkan kalau misalnya kuliah biasa cuma 2 tahun. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, bisa tanya kolom komentar di bawah ini, dan terima kasih.